Danau Ranau, danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yang membentang antara Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dengan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, memang menyimpan pesona alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahan airnya dan latar belakang Gunung Seminung yang megah, masyarakat di sekitarnya menghadapi berbagai tantangan, baik lingkungan, akses, maupun sosial ekonomi yang cukup pelik. Ini terbalik kita ya, astagfirullah, amit-amit. Ya nggak aman, Mbak, aman. Aman. Ini tiap kayak baru jalan berapa meter, henti, nafas, kayak gitu rasanya. Tujuan kami kali ini desa atau Pekon Ujung Rembun di ujung pelosok Lampung yang berbatasan langsung dengan dua provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Perjalanan dimulai dari Desa Tawan di Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Kebetulan hari ini kami berbarengan dengan Bidan Eka dan Kepala Sekolah SMPN 2 Lumbok Seminung, Pak Nur Iman, yang hendak mengunjungi Pekon Ujung Rembun. Tak hanya terletak di sekeliling Danau Ranau, wilayah Ujung Rembun juga berada di kaki Gunung Seminung. Otomatis, perjalanan ini akan full menanjak. Motor yang kami tumpangi adalah motor 2 tak yang telah dimodifikasi. Lihat saja, tak mungkin jalan setapak ini dilewati motor standar. Jalan utama Desa Jeruk yang cuma ini. Ini cuma satu-satunya jalan, nggak ada lagi jalan lain. Ada jalan lain, cuma lebih parah. Kalau ini jalan utama. Rupanya ada 2 jalur menuju Ujung Rembun. Yang kami lintasi ini dari wilayah Lampung, sementara dari wilayah Sumatera Selatan justru lebih parah. Infrastruktur jalan lingkar desa menuju Ujung Rembun hampir seluruhnya dibangun warga secara mandiri. Seperti jalan bebatuan ini, tak ayal meski tersisa 5 km lagi menuju Ujung Rembun, rasanya seolah tak sampai-sampai. Nah, ini jalan yang masih tanah ya, Mas ya? Ya, alternatifnya ini. Sebelah kiri ini ada jalan yang dicor, dan lagi-lagi ternyata itu cornya juga swadaya masyarakat. Jadi warga Ujung Rembun ini bergotong royong ya, Mas ya, bikin jalan sendiri. Iya, Mbak. Ya, ini nanjak lagi. Sepanjang jalan jantung saya berdegup kencang. Rupanya seperti inilah tantangan yang dijalani guru dan bidan desa di desa terpencil demi mengabdi pada negeri dengan sepenuh hati. Mau tantangan, Cim. Jadi, Dinginin dulu. oh gitu. Ya, tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin baru naik pas sekolahnya itu berdua. Oh, ini karena jalannya satu jalur, kami naik. Ya, dulu silakan Pak dulu. ya. Motor Pak Hadi hanya motor bebek biasa. Ia hanya bisa pasrah menunggu motornya bisa jalan lagi. Di tengah perjalanan, kami bertemu rombongan ojek yang membawa karung. Halo Pak, bentar Mas, bentar mau nanya. Ini bawa kopi segini banyak. Ini mau dibawanya kemana? Di pantai sana di bawah. Oh, tiap hari atau musim-musim tertentu? Musim-musim aja di sini. Saat ini adalah fase akhir musim panen kopi. Karenanya, muatan yang dibawa tak seberat biasanya. Tak heran mereka berombongan demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Kalau mintanya kami masyarakat sini ya, kalau bisa dibagusin dikit lah jalannya biar enak kita turun naiknya. Dalam satu kali pengiriman, Indra dan teman-temannya mampu mengangkut lebih dari 2 kuintal hasil panen. Jasa ojek hasil bumi di sini diupah per kilogram, yakni Rp1.500.000 dari Ujung Rembun menuju Desa Tawan yang berada di bawah.
Namun, akses jalan yang buruk membuat mereka harus selalu waspada, selalu butuh waktu yang lebih panjang dan juga tenaga ekstra. Sekarang lagi berhenti istirahat sebentar ya, Bu. Bapak setia bertugas seperti ini. Iya, udah seperti ini dan termasuk ini udah mending Mbak dari yang sebelumnya. Udah banyak yang dicor juga jalannya, udah enakan. Berarti dulu separah apa? Dulu ya belum ada balok-balokan itu. Oh, tanah semua. Masih ya ada sedikit, cuman lebih enakan sekarang. Dari titik kami beristirahat, tinggal 2,5 kilometer lagi mencapai ujung Rembun. Namun perjalanan tak semulus harapan. Hampir jatuh berkali-kali menghiasi perjalanan kami menuju desa paling ujung di Lampung Barat. Ini tuh motornya tadi itu. Jangan sampai ini terbalik kita ya. Astagfirullah, amit-amit. Nggak aman, Mbak, aman. Aman. Ini tiap kayak baru jalan berapa meter ganti nafas. Kayak gitu rasanya. Akhirnya kami tiba di Pekon Ujung Rembun. Hari ini Bidan Eka menggelar posyandu di sejumlah dusun dengan menjemput bola. Rumah pertama yang kami datangi adalah rumah Mbah Yati. Wanita 80 tahun yang hanya tinggal bersama anak sematawayangnya ini sekitar 8 tahun terakhir kehilangan penglihatannya. Syukurlah saat diperiksa, tak ada hal serius mengganggu kesehatannya. Kami pun berpindah ke dusun lain dengan melewati jalur lingkar yang masih jalan setapak. Mbah Pami dan Supami, nenek dua bersaudara yang tinggal bersama ini, selalu berusaha menjaga kesehatannya lantaran tak ingin merepotkan anak cucu mereka. Bawah di Wailing itu tadi. Habis turunan curang, tiba-tiba tanjakan kabok saya. Tolong Bu, bentar Bu, naik ke atas dulu. Karena jalan utama yang buruk tadi adalah akses satu-satunya bagi seluruh warga desa, mereka sepakat bergotong royong membangun jalan seadanya. Namun tentu saja hasilnya tak sebaik jika dikerjakan pemerintah setempat dengan anggaran yang cukup. Daerah kami yang sangat ujung. Karena kami di sini 3 provinsi. Kami dari Lampung, sementara kalau ke arah barat dia ke Bengkulu, kalau ke utara dia Sumatera Selatan, jadi di perbatasan. Tentunya harapan kami dengan diaksusnya
dari rekan-rekan ini, mudah-mudahan ke depannya Pekon Ujung Rembun ini akan dilirik oleh pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi, ya berharap juga ke pusat malah. Dari sini kan tahu sendiri Mbak. Pangku bisa? Oh. Biasanya kalau lagi panen di kebun seperti ini, hasil 1 karung, 2 karung itu dilansir satu-satu dulu untuk dibawa ke tempat jemur ya. Ke rumah Bapak kan? Oh ya. Ini saya mau coba berdua ya, kita boncengan ya Bu. Bismillah. Sumiati terbiasa memikul beban karung hingga 2 kuintal. Belum lagi medan yang harus ditempuh, mulai dari tempat menjemur hingga lokasi menggiling yang berbeda-beda. Ia menjalani peran ganda dari memanen kopi di kebun hingga kurir yang mengantar hasil panen menjadi bubuk. Bagi saya yang tak terbiasa tentu amat kewalahan, berbeda dengan wanita berusia kepala 4 ini. Di saat wanita sebayanya sudah tak lagi berani membawa motor, ia justru semakin cekatan. Tadi Pak, habis turunan curang, tiba-tiba tanjakan kagok saya. Tolong Bu, bentar Bu, naik ke atas dulu. Dari kebun ke tempat penjemuran doang padahal ya, nggak begitu jauh. Cuma ya begitu ya medan di kebun. Ngos-ngosan loh naik motor. Bawa sini Bu. Kopi yang telah dijemur selama lebih 1 minggu dibawa ke tempat penggilingan dan sudah diberi nama pemiliknya. Di sini, biji kopi yang sudah kering dikupas menggunakan mesin penggiling. Selanjutnya, dibawa ke tempat pemanggangan alias roasting. Hebatnya, alat roasting kopi ini dibuat oleh warga asli Ujung Rembun, Pak Juli. Kan dulunya manual, terus makanya aku buat ini gitu aja. Biar nggak capek gitu kan, sampai 2 jam juga ini. Misalkan 5 kilo, 6 kilo, 2,5 jam pasti. Kan dia lebih stabil kalau ini. Kalau manual itu kan kadang ada yang gosong gitu. Kalau ini kan lebih, dia terus kan berputarnya, nggak berhenti-berhenti. Makanya jadi lebih bagus juga hasilnya. Ini nanti itu ada orang yang mau ngambil itu. Oh gitu. Iya. Pesan segini-segini berapa Pak? Ini tadinya 3 kilo biji Kopi. kopi. Terus Oh yang sudah di roasting 3 kilo. yang belum Oh, di roasting 3 kilo, terus ini udah di roasting jadi 2 kilo lebih dikit lah. Si Pak Juli, gimana? Sudah jadi kok pesanan saya? Yang ini ya? Sudah, Oh sudah. iya, oke, sudah jadi. Ambil ya Pak ya, ini uangnya.
kasih ya Pak. Sama-sama. Itu buat di rumah aja, Bu? Iya, untuk ngopi di rumah. Oh, emang Kalau biasanya suka ada tamu, nyetok ya? ya kita Berapa kalau beli segini? biasanya kalau kami di sini tuh per kilonya 110.000. Oh. Sudah jadi bubuk ya Mbak ya. Hari ini kami pamit dari Pekon Ujung Rembun. Kami melewati akses jalan sama persis dengan saat kedatangan. Yang berbeda, baru sebentar memulai perjalanan, hujan turun seolah ingin menemani. Oke, jangan hujan ya. Untung masih ada tempat untuk neduh. Jadi sekarang mau pakai mantel atau jas hujan dulu ya. Tiba-tiba turun hujan. Ya, perubahan cuaca ini membuat jalur yang hendak kami tempuh semakin menantang. Jika saat berangkat, jarak 5 km terasa jauh dan lamanya 2 kali lipat. Sekarang rasanya berkali-kali lipat. Belum lagi kondisi jalan yang curam, mengingat saat berangkat full menanjak. Ini berhenti sebentar. Masih hujan di atas gunung nggak? Ini kondisi motor rombongan nggak tahu di belakang. Semuanya tuh mati mesin. Kira apa Mas? Nah, kan nggak dari belakang nih, jadi Tak lama, hujan perlahan berhenti. Namun kondisi jalan justru mengerikan. Salah satu motor rombongan, rantai bannya putus. Masih berasa deg-degan, saya dan rombongan bertemu dengan ojek hasil panen yang nekat mengantar kopi seorang diri. Berapa bobotnya ini Mas? 100. Gimana dari atas tadi? Sempat hujan juga kan? Kalau di Melaya udah hujan. Oh. Terang. Kalau cuma di sinilah hujan. Hujannya udah mulai berhenti. Iya, Kayaknya cuman ini jalannya licin ya ini. Jalannya masih licin ya Pak ya. Kayaknya saya mau Licin ngeri. Joko tak punya pilihan karena dikejar waktu untuk menyetor hasil panen ke gudang di Desa Tawan. Akhirnya kami tiba di jalan yang sudah cukup memadai. Disinilah lokasi kebanyakan para kurir petani menyimpan hasil panen kopi untuk diangkut tengkulak besar. gudang kopi. Sana aja ngomongnya, sana aja. Gila, jalan aja licin. Oh, disimpan aja, Mas. Oh, gini ternyata. Aduh, gelap ya. Makasih, Mas. Terima kasih, Kak. Jadi tahu sekarang ternyata alurnya seperti itu dari atas ya. Yang dibawa oleh ojek-ojek itu adalah biji kopi biasanya. Terus disimpan di gudang yang ada di bawah sini. Kita udah sampai dari ujung jalan rusak, alhamdulillah. Sekarang tinggal ke tempat naruh mobil. Lagi-lagi, akses menjadi kendala bagi desa pelosok seperti Ujung Rembun. Padahal, masyarakat di sini sudah cukup lama berdomisili di wilayah ini. Bahkan juga sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi pekon atau pemerintahan yang sah, di mana mereka seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang lain yang tujuannya pemerataan. Dan perlu dipahami sebenarnya ruas jalan itu memang melalui yang namanya hutan lindung. Nah, oleh karena itu mungkin nanti pemerintah daerah akan berupaya dan berusaha bagaimana agar Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberikan izin lah pada pemerintah Lampung Barat untuk mungkin membuka akses supaya jalan itu agak lebih sedikit diperluas. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi PR-nya Pak Bupati dan staf dan jajaran bagaimana ke depan supaya persoalan-persoalan ini bisa dijawab dan bisa dipecahkan secara bersama-sama. Selain kehidupan masyarakat di atas perbukitan yang mengelilingi Danau Ranau, di atasnya justru ada aktivitas budidaya ikan tawar yang dimulai sejak 20 tahun lalu.
Warga Pekon Keagungan di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, sebagian besar merupakan nelayan keramba jaring apung. Di tengah dominasi jaring keramba, rupanya masih ada yang mencari peruntungan dari ikan liar yang hidup di luar keramba. Di sini Pak spotnya? Ya sini. Di sini yang biasa tempat libur. Tempat mana? Oh, dari mana Bapak tahu? Oh, kira-kira di sini nih yang lagi banyak ikan. Ya kira-kira aja sebenarnya. Feeling? Feeling aja. Oh gitu. Tergantung airnya. Kalau airnya keruh, biasanya nggak dapat. Tapi kalau airnya jernih, kan bisa dapat 20 kilo, 15 kilo. Sekali menyelam. Ezran hendak menyelam dan mencari ikan dengan menombak. Orang sini lebih familiar dengan istilah memanah. Ya, peralatan seadanya ini membuat saya tak merasa aman untuk turut menyelam. Nih Mbak, jadi posisinya kalau Mbak mau ikut nyebur, kayaknya kurang pas. Demi keselamatan juga kan. Oh Nah, iya. Jadi biarin aku nyebur sendiri aja. Iya. Hati-hati Pak. Bismillah. Bur Mbak ya. Ya. Saya pun diberi tugas menjaga perahu sebagai pegangan Ezran saat mengambil nafas ke permukaan. Ya, Ezran tidak menggunakan alat bantu nafas, melainkan berusaha menahan nafas selama di dalam air. Belum juga 1 jam, Ezran berhasil mengangkat hasil menombaknya. Lihat nih ukurannya sebesar ini ternyata hasil manahnya. Wow. Ini ikan nila, ikan endemik asli Danau Ranau. Pak, saya taruh di ini ya, di perahu aja ya. Populasi ikan nila memang mendominasi perairan Ranau. Di luar jaring keramba, nila tumbuh pesat dengan ukuran cenderung besar. Dapat lagi? Wow. Ini tolong dicopot dulu, Pak. Nah, Nila juga? nila juga. Wow. Kemampuan Ezran mencari tangkapan secara manual terbilang sangat piawai. Padahal saat pancaroba seperti Itu sekarang, lumayan air besar. danau terpantau keruh. Tak terasa, ikan yang terkumpul di atas sampan cukup banyak dan sudah bisa untuk dijual. Siang ini, Pak Jaya membeli ikan besar tangkapan Ezran hanya sebesar Rp100.000. Kalau harganya sama kayak keramba ya sepadan, tapi karena beda kan. Yang keramba itu 30.000 1 kilo. Sedangkan ini kadang-kadang lebih dari 1 kilo kita jual tingkilan kayak gitu. Cuman 25, 20.000. Ya karena mungkin ikan keramba hidup. Jualnya hidup gitu. Tapi kalau untuk rasa sama berat ikannya ya lebih ituan ikan panahan. Enak, ikan asli gitu ya. Rasanya gitu. Selain Ezran, ada nelayan lain yang mencari rezeki dari hasil tangkapan di luar keramba. Hermawanti dan adiknya Anton tiap hari menangkap ikan dengan jaring perangkap. Kami mendatangi spot tempat jaring dipasang sejak semalam. Saat mengangkat jaring, tak disangka sudah beberapa ikan tersangkut di dalam. Alhamdulillah. Dapat. Oh, masih hidup, Bu. Masih hidup, Bu. Ini kan, Mas. Oh. Iya. Besar sekali. Aduh. Wow. Wah. Masih gerak-gerak. Dapat lagi. Aduh. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mencari tangkapan dengan jaring seperti ini terbilang untung-untungan dan tak bisa diprediksi. Kalau lagi zong, bahkan tak ada ikan yang tersangkut jaring sama sekali. Belum lagi kami hanya menggunakan perahu sampan kecil yang sebetulnya beresiko. Ya gini Mbak, caranya di sini masang jaring sehari-hari gitu. Penghasilannya ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang lumayan, kadang-kadang itu lihat cuaca. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali, ya kadang-kadang banyak. Ya, hari ini termasuk lumayan lah kita rezeki kita hari ini. Kalau ombaknya kuat ya pasti takut kita. Ya kalau ombaknya agak lumayan kayak gini ya nggak apa-apa. Nggak ngeri karena udah biasa. Kulitnya dulu nih.
Hermawanti memilih menangkap ikan asli danau untuk dijadikan ikan asap. Ia merasa rasa ikan tangkapan justru lebih enak dibanding ikan yang diberi pakan atau ikan keramba. Setiap hari, nenek 6 cucu ini kerap menyotok ikan asap karena cenderung lebih awet untuk disimpan. Hebatnya, ia menjual ikan-ikan asap buatannya secara online. Itu mungkin ada 1 tahun 1 kali ada. Oh, oke. Ya memang sangat mengerikan itu. Ikan-ikan pada banyak mati. Jangankan di keramba, di tengah danau itu banyak yang mati. Mengambang dia? Iya. Oh. Itu airnya juga agak hitam, agak merah-merahan itu. Pokoknya mengerikan. Oh, oke. Ya sudah. Ini siap-siap dibawa ya Pak ya? Ya, ini mau dipasang lagi. Oh, oke. Kalau sekarang nggak ada belerang. Ya. Kalau mau ada belerang ada tanda-tandanya Bu? Iya. Oh, biasanya dari apa tandanya itu? Itu dari danau itu agak kotor lah. Kendala faktor alam tak hanya dirasakan nelayan jaring dan penombak ikan. Kerugian justru dirasakan para pembudidaya ikan air tawar. Seperti Warman, warga pribumi Lumbok Seminung yang menggantungkan hidupnya dari keramba jaring apung. Ya, kalau kami bilang sini ini bentilehan Apa itu? atau belerang. Faktornya adalah salah satunya Gunung Seminung ini kan masih aktif. Ada beberapa sumber ininya, ada air panasnya yang dikeluarkan oleh Gunung Seminung ini kan. Jadi pada saat cuacanya biasanya sih di akhir tahun itu gelombang anginnya terus kencang terus, ombaknya begitu juga sehingga terjadilah belerang tersebut. Bapak pernah rugi sampai berapa karena belerang itu? Di tahun 2023 di awal tahun itu kurang lebih 155 jutaan kerugiannya, iya. Wow. Serapan pakan yang dikeluarkan perharinya bisa 5 sak setara 5 karung besar untuk 1 petak saja. Sementara 1 orang bisa memiliki lebih dari 20 petak jaring. Akibatnya, Warman selalu membeli pakan sampai 30 sak per 2 hari. Di mana harga pakan per sak saat ini Rp343.000. Mati semua, ya hitungannya dari sepetak itu ya nyisa-nyisa paling 50 sampai 1 kintal lagi ikan yang masih hidup. Itu yang kena belerang itu justru ikan-ikan yang sebesar ini yang udah siap panen. Sebenarnya ini ada solusinya. Ikan itu dipindah ke kolam tanah. Tetapi risikonya juga besar. Wah, saya lolos ini. Kok cuma 1? Ngelihat Pak Warman tuh gampang banget ternyata. Susah banget nih ngambilnya, mana berat. Pak, Biasa. Waduh, iya belum biasa. Bapak aja deh Pak, maaf Pak. Apa udah biasa ini semua. Jadi jaring yang di tengah itu waktu panennya sebenarnya sebentar lagi ya Pak ya? Iya. Gitu, belum waktunya. Nah tapi di kerambanya Pak Warman, ini Pak Warman menyiapkan jaring kecil ukuran ikan-ikan yang siap panen yang memang untuk dikonsumsi sendiri. Berbeda dengan Warman, tetangganya Supardi justru trauma dengan usaha keramba jaring apung. Yakini hanya sesekali datang ke keramba, itu pun hanya untuk membantu temannya. Karena ini butuh dana itu kan besar. Banyak orang kan pinjam duit bank. Nah, kami kan nggak berani pinjam duit bank itu. Modalnya gede. Sedangkan dibantu aja dulu itu kan ininya rusak, ini jaringnya ini jebol setelah manen itu. Nah dari 2 ton itu tinggal 4 kintal lagi. Nah itu jadi utang-utang itu nggak kebayar. Nah terus dilunasi sama keramba dari pembibitan. Kita kan bikin pembibitan juga. Nah terus ditukar sama pembibitan itu untuk lunasin utang-utang itu dulu. Setelah
lunas hutang itu, keramba itu saya serahkan sama adik. Nah, kami pindah ke kebun. Ya kena ini resikonya gede. Kalau kena angin gede, nah jadi kalau mati ini nggak bisa dikelola lagi. Fenomena kemunculan belerang memang jadi masalah bagi mereka yang menggantungkan hidup dari danau. Banyak kelompok tani yang rugi hingga miliaran rupiah. Untuk mengatasinya pun sulit lantaran Danau Ranau berada di bawah Gunung Seminung yang masih aktif. Yang jadi hambatan itu Mbak, kita belum bisa memprediksi. Tapi mungkin kalau ada teknologi yang bisa memprediksi, minta nanti akan uji cobalah gimana caranya bisa hal itu bisa terdeteksi. Luasan yang di danau yang khusus wilayah Lampung Barat ini dengan luasan keramba yang ada itu sekarang belum 10%. Luasan yang kita pakai pemanfaatkan untuk keramba. Tapi kita memang sudah ada rencana tata ruang zonasinya sehingga ketika dia sudah melebihi hitungan lebih dari sekian persennya itu ya kita stop, tidak boleh bertambah lagi.